Perkenalkan, nama aku Lestari dengan NIM 2502020120. Perkenalkan, nama saya Rina dengan NIM 2502020165. Dan saya Juli dengan NIM 2502020175. Di sini kami akan menjelaskan video bagaimana percabangan, pengulangan, Dan array. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi aku bakal jelasin alur flowchart program kasir warung berkah yang sudah kita buat. Yang pertama itu ada program dimulai dari mulai. Setelah itu sistem langsung menampilkan judul program, lalu masuk ke menu utama. Nah, di menu utama ini ada 5 pilihan. Yang pertama itu ada tampilkan daftar barang, yang kedua tambah barang ke keranjang, yang ketiga ada lihat keranjang, yang keempat check out dan bayar, dan yang terakhir atau yang kelima ada keluar. Pengguna diminta buat memilih salah satu menu dengan cara menginput angka. Untuk yang pertama, tampilkan daftar barang. Kalau pengguna memilih menu pertama, yaitu tampilkan daftar barang, sistem akan menampilkan semua barang yang tersedia lengkap dengan harganya. Setelah daftar barang ditampilkan, pengguna bakal dikembalikan lagi ke menu utama untuk memilih menu selanjutnya. Untuk yang di menu kedua, tambah barang ke keranjang. Kalau pengguna memilih menu ini, yaitu tambah barang ke keranjang, sistem bakal meminta kode barang. Di sini sistem ngecek dulu. Kalau kode barang dimasukkan salah atau yang nggak ada, maka akan muncul pesan kode tidak valid dan pengguna diminta input ulang. Kalau kodenya benar, sistem lanjut meminta jumlah barang yang mau dibeli. Terus dicek lagi nih, kalau jumlahnya 0 atau kurang akan muncul pesan jumlah tidak valid. Tapi, kalau jumlahnya benar, barang bakal disimpan ke keranjang dan sistem menampilkan pesanan berhasil ditambahkan. Setelah itu, pengguna balik ke menu utama. Untuk menu yang ketiga ada lihat keranjang. Kalau pengguna memilih menu lihat keranjang, sistem akan mengecek dulu apakah keranjang masih kosong atau tidak. Kalau keranjangnya masih kosong, akan muncul pesanan keranjang masih kosong. Tapi, kalau sudah ada barang, sistem bakal menampilkan isi keranjang dan subtotal belanja sementara. Setelah itu, pengguna kembali lagi ke menu utama. Untuk menu yang keempat, ada check out dan bayar. Nah, kalau pengguna memilih check out dan bayar, sistem bakal ngecek lagi kondisi keranjang. Kalau keranjang kosong, check out nggak bisa dilakukan dan muncul pesan peringatan. Kalau keranjangnya ada isinya, sistem akan menampilkan nota belanja, lalu menghitung total belanja. Setelah itu, sistem akan mengecek status member. Kalau pengguna adalah member, maka akan mendapatkan diskon. Kalau bukan member, total tetap dihitung normal tanpa adanya diskon. Setelah total bayar ditampilkan, pengguna diminta buat memasukkan uang pembayaran. Kalau uangnya kurang, sistem bakal minta input ulang sampai uangnya cukup. Kalau uangnya cukup, sistem akan menghitung uang kembalian, menampilkan struk pembayaran, dan keranjang belanja akan di-reset. Setelah transaksi selesai, pengguna dikembalikan ke menu utama. Dan untuk menu yang kelima atau yang terakhir, ada menu keluar. Kalau pengguna memilih menu keluar, maka program itu langsung selesai. Jadi, flowchart ini menggambarkan alur sistem kasir sederhana, mulai dari memilih menu, menambahkan barang ke keranjang, sampai ke proses check out dan pembayaran, dengan validasi supaya input pengguna tetap aman. Baik, sekian penjelasan flowchart program kasir warung berkah dari saya. Terima kasih. Jadi, pada program ini saya membuat program kasir warung berkah, yaitu merupakan aplikasi kasir sederhana berbasis konsul yang dibuat menggunakan bahasa programan C. Program ini dirancang untuk membantu proses transaksi penjualan di warung atau toko kecil, mulai dari pemilihan barang, perhitungan total harga, diskon member, hingga proses pembayaran dan pencetakan nota. Program ini menerapkan konsep programan yang terstruktur, di mana setiap tugas utama dipisahkan ke dalam fungsi masing-masing agar kode lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan.
Lalu tujuan dari program ini ialah yang pertama mensimulasikan sistem kasir sederhana, yang kedua melatih penggunaan array, function, percabangan, perulangan, dan input dan output. Yang ketiga mengimplementasikan format mata uang rupiah, yang keempat membuat sistem transaksi dengan validasi input, dan yang terakhir atau kelima menampilkan struk pembayaran secara otomatis. Di baris pertama, saya menggunakan library Studio.h digunakan untuk yang pertama ada printf. Itu digunakan untuk menampilkan output ke layar, lalu ada scanf, itu digunakan untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya ada deklarasi variabel global, yang pertama itu ada data barang. Dari nama barang itu adalah array 2 dimensi. Yang nomor 5 adalah jumlah barangnya, dan 30 itu panjang maksimal nama barang. Lalu harga barang adalah array integer yang menyimpan harga barang. Indeks array dimulai dari 0, namun user ditampilkan mulai dari 1. Selanjutnya ada data keranjang belanja. Yang pertama ada keranjang kode, itu adalah menyimpan kode barang yang dibeli. Selanjutnya ada keranjang jumlah, itu adalah menyimpan jumlah pembelian. Dan ada jumlah item, itu adalah jumlah item yang berbeda di keranjang. Kapasitas maksimal keranjang itu ada 20 item. Selanjutnya itu di baris fungsi format rupiah. Void format rupiah integer angka char hasil. Itu adalah fungsinya mengubah angka biasa menjadi format rupiah dengan pemisah ribuan. Contohnya itu angka 15000 hasilnya itu jadi 15.000. Lalu 65000 hasilnya 65.000. Dan seterusnya. Alur kerjanya, angka diubah ke string menggunakan printf. Yang kedua, panjang string dihitung manual. Dan yang ketiga, setiap 3 digit dari belakang disisipkan tanda titik. Dan yang keempat, hasil disimpan ke variabel hasil. Fungsi ini sangat penting untuk membuat penampilan harga lebih profesional. Selanjutnya, fungsi tampilkan barang. Fungsi ini menampilkan daftar barang yang tersedia beserta harga. Prosesnya menggunakan perulangan for, lalu harga diformat menggunakan format rupiah, dan tampilan dibuat rapi menggunakan format printf. Di fungsi tambah barang ini juga berfungsi menambahkan barang yang dipilih ke pengguna ke keranjangnya. Alur programnya itu, pertama, user memasukkan kode barang 1-5. Yang kedua, program memvalidasi kode. Ketiga, user memasukkan jumlah barang. Keempat, program memvalidasi jumlah. Yang kelima, data disimpan ke array, keranjang. Dan terakhir, user diberi opsi menambah barang lagi. Nah, ketika melakukan validasi, kode barang itu harus yang dipakai 1-5. Selanjutnya jumlah harus lebih dari 0. Jika inputnya tidak sesuai dengan validasi, maka program tidak akan crash dan tidak bisa berjalan sehingga meminta untuk diinput ulang. Selanjutnya, fungsi tampilan keranjang. Untuk menampilkan seluruh isi keranjang belanja. Informasi yang ditampilkan ada nomor, nama barang, jumlah, subtotal per barang, dan total keseluruhannya. Jika keranjang kosong, program akan menampilkan pesan keranjang masih kosong. Selanjutnya ada fungsi checkout. Fungsi ini untuk menangani seluruh proses pembayaran dan mencetak nota. Adapun fungsi menampilkan nota pembelian. Di sini ditampilkan nama barang, jumlah, harga satuan, serta subtotal dari keseluruhan barang yang kita beli. Selanjutnya, menghitung total belanja. Semua subtotal dijumlahkan untuk mendapatkan total awal. Adapun program diskon member, yaitu diskon sama dengan total kali 10 per 100 titik koma. Jika pelanggan adalah member, maka diskon akan diberikan sebanyak 10%. Dan total akan dikurangi diskon yaitu 10%. Proses pembayarannya, user memasukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan sesuai dengan data algoritma.
Selanjutnya, jika uangnya kurang, maka user akan diminta ulang memasukkan jumlah uang tersebut. Jika cukup, maka transaksi akan dilanjutkan. Selanjutnya, menghitung kembalian. Kodenya kembalian sama dengan bayar kurang total titik koma. Selanjutnya, menampilkan struk pembayaran. Di situ menampilkan total pembayaran, uang yang dibayarkan, serta kembalian dan pesan terima kasih. Ketika kita mau reset keranjang, di bagian jumlah item sama dengan 0 setelah checkout, keranjang akan dikosongkan agar siap untuk mengisi transaksi baru. Setelah itu ada fungsi di bagian main, yaitu fungsi utama program, yaitu tampilan awal program dengan program kasir warung berkah. Menu utama yang akan ditampilkan pada program tersebut meliputi tampilkan daftar barang, tambah barang, lihat keranjang, check out, setelah itu yang terakhir keluar. Nah, struktur kontrolnya tuh menggunakan while 1 agar program terus berjalan, dan menggunakan if dan if else untuk memilih menu, dan yang terakhir menggunakan break untuk keluar dari program tersebut. Yang terakhir ada konsep pemrograman yang digunakan, yaitu pemrograman ini menggunakan array dimensi 1 dan 2 dimensi, dan menggunakan function dan prosedur, menggunakan loop, for dan while, dan percabangan if, else, validasi input, manipulasi string, aritmatika, dan pemrograman yang terstruktur. Jadi cara menjalaninya tuh kalian klik ini. Sebentar, saya besarkan dulu. Nah, untuk pilih menu, kalian pilih menu 1 dulu untuk melihat tampilan daftar barang. Nah, jika sudah kelihatan daftar barang apa aja, lalu kalian pilih nomor 2, tambah barang ke keranjang. Lalu masukkan kode barang, kalian mau masukin yang mana? Contohnya yang nomor 1 beras 5 kilo. Jumlahnya itu 5 kilo kali 2 ya. Nah, jadi ini berhasil beras 5 kilo kali 2 ditambahkan ke keranjang. Jadi tambah barang lagi, kita coba Y itu yes, N itu no ya. Lalu masukkan kode barang nomor 2, saya coba. Lalu jumlahnya kita cari 2 aja, 2 liter. Jadi 2 liter kali 2. Tambah barang lagi, kita klik lagi Y. Lalu masukkan kode barang, kita coba nomor 3 langsung. Gula pasir kita coba 30 kilo ya. Nah, kalau udah 30 kilo, 1 kilo kali 30, lalu kita coba tambah barang lagi. Nomor 4 ya. Kita coba tambah telur. Kita coba tambah 6 kilo aja. Lalu tambah barang lagi. Yang nomor 5. Kita ada mie instan, kita coba 30. Lalu yang kalau udah nomor 5 kita klik no. Nah, kalau udah kita klik nomor 3, lihat keranjang yang udah kita masukkan tadi. Nah, ini sudah ada totalan harganya dan total berapa jumlah kita belanja barang-barangnya ini. Selanjutnya kita nomor 4 langsung. Nah, apakah Anda member? Kita klik yes. Total bayar, masukkan jumlah bayarnya itu langsung 803.700. Sudah, terima kasih atas kunjungannya. Lalu kita tinggal klik keluar. Sudah selesai, terima kasih.